Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soru Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen, dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anaknya. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau tanya tentang langit dan bumi yang baru. Apakah Allah memang akan menciptakan langit dan bumi yang benar-benar baru? Ataukah langit dan bumi yang sekarang saja yang diperbaharui? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Nah, memang ada, kalau kita bicara soal apakah langit dan bumi yang baru itu adalah ciptaan yang benar-benar baru, ataukah langit dan bumi lama yang diperbaharui, itu ada kontroversial. Itu ada pandangan yang berbeda di antara para teolog. Ya, ada yang menganggap bahwa langit dan bumi yang baru itu adalah ciptaan yang benar-benar baru. Ada juga yang menganggap bahwa tidak benar-benar baru, itu hanya diperbaharui dari langit dan bumi yang lama ini. Yang menganggap bahwa langit dan bumi itu benar-benar baru, mereka dasarkan pada sejumlah ayat, misalnya bahwa langit dan bumi yang lama ini akan berlalu, lalu ganti yang baru, berarti benar-benar baru. Nah, tetapi ayat-ayat seperti itu juga dibantah dengan penafsiran yang lain oleh mereka yang menganggap bahwa langit dan bumi yang baru itu hanyalah diperbaharui. Nah, tentu saja kalau bicara hal ini itu membutuhkan waktu yang sangat panjang karena harus melihat argumentasi satu-satu pandangannya, satu-satu argumentasinya, lalu saling bantah di antara pandangan-pandangan itu, dan itu tidak cukup waktu untuk membahas itu. Tapi saya hanya akan memberikan kesimpulan saya saja setelah saya mempelajari semua itu. Saya ada pada pandangan yang beranggapan bahwa langit dan bumi yang baru itu bukanlah suatu ciptaan yang benar-benar baru, tapi itu hanyalah pembaharuan dari langit dan bumi yang lama ini. Nah, dasarnya adalah bahwa di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama-sama berarti baru, yaitu kainos dan neos, ya. Dari kata neos itu turun bahasa Inggris new. Nah, kainos berarti baru, neos juga berarti baru. Tapi apa bedanya kainos sama neos? Nah, kainos itu artinya baru dalam hal waktu. Jadi misalnya punya motor, lalu sepeda motornya sudah lama, lalu akhirnya pada satu waktu diperbaharui, ya, jadi menjadi baru. Sedangkan neos itu adalah baru dalam kaitan dengan nature-nya atau kualitasnya, jadi betul-betul baru. Nah, kalau kita melihat sejumlah ayat Alkitab yang bicara soal langit dan bumi yang baru, maka digunakan di sana bukan neos tetapi kainos. Nah, misalnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru, kainos, dan bumi yang baru, kainos, di mana terdapat kebenaran. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru, kainos, dan bumi yang baru, kainos. Dengan demikian, di sana bukan neos yang artinya baru dalam nature dan kualitas, tapi kainos yaitu baru dalam kaitan dengan waktu. Maka dapat disimpulkan bahwa langit dan bumi yang baru yang dibicarakan dalam Alkitab bukanlah ciptaan yang sama sekali baru, melainkan langit dan bumi yang lama yang diperbaharui. Amazing Holy Land, sebuah perjalanan rohani ke 3 negara,
Israel, Yordania, dan Mesir, Anda akan diajak untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab dan mendengarkan penjelasan secara detail dari tour guide yang berpengalaman. Dan tentunya yang teristimewa adalah aplikasi rohani yang Alkitabiah yang langsung akan dibimbing oleh Pendeta Ezra Alfred Soru dengan berkunjung ke berbagai tempat bersejarah selama 13 hari, 18 hingga 30 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi TG Holiday Tour di 0812 9800 5654. Sekali lagi 0812 9800 5654. Bukan hanya mendapatkan pengalaman baru, tapi teristimewa pengetahuan Alkitab Anda pasti bertambah dalam 13 hari bersama pembimbing rohani Pendeta Ezra Alfred Soru dalam Amazing Holy Land. Saat ini saya ada di lokasi Aquaduk namanya. Nah, Aquaduk ini adalah saluran air yang dibangun oleh Raja Herodes Agung. Tuhan Yesus memberkati.